Dan pada waktu itu pernyataan dari Donald Trump itu benar-benar diludahin sama publik dunia itu. Nah, yang luar biasanya adalah setahun kemudian Amerika Serikat benar-benar mewujudkan perkataan itu dengan bikin yang namanya Board of Peace. Pak Prabowo Subianto itu langsung gabung ke situ. Dan kemudian dalam pidatonya Pak Prabowo kurang lebih mengatakan seperti ini. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Pak Prabowo kemudian mengingatkan bahwa tujuan dan cita-cita dari Indonesia terhadap Palestina itu adalah dukungan untuk mencapai kemerdekaan dalam opsi dua negara. Semoga video ini pendek saja. Saya ingin mengajukan sejumlah pertanyaan khususnya kepada lingkaran terdalam Pak Prabowo Subianto. Apa yang ada dalam benak Pak Prabowo Subianto sampai beliau memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace, Dewan Perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan saya. Jadi ceritanya begini Baraya, kalau diringkas ya. 4 Februari tahun 2025, Donald Trump itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang eksplisit, terang-terangan, terbuka, dan agak kurang ajar. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin memiliki hasrat untuk menguasai Gaza, untuk mengambil alih Gaza. Begitu. Katanya akan dibuat menjadi lebih baik, akan dijaga keamanan dan sebagainya. Tak lama setelah itu muncul sebuah bocoran dokumen, yaitu proyek Amerika Serikat yang namanya adalah Gaza Riviera, yang ingin membuat Gaza itu menjadi kurang lebih seperti Dubai. Di situ ada tempat hiburan, tempat liburan, di sana ada resort-resort mewah, yang semua resort-resort itu disiapkan oleh Amerika Serikat dan investor-investor Israel. Nah, ini memicu amarah yang sangat luar biasa dari publik. Jadi maksudnya Gaza pada waktu itu hancur lebur oleh Israel, temannya Amerika Serikat. Lalu Amerika Serikat mau datang untuk ngambil keuntungan, diubah jadi resort untuk kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Kan ini tuh agak aneh gitu ya. Nah, dan pada waktu itu pernyataan dari Donald Trump itu benar-benar diludahin sama publik dunia itu. Nah, yang luar biasanya adalah setahun kemudian Amerika Serikat benar-benar mewujudkan perkataan itu dengan bikin yang namanya Board of Peace, Dewan Perdamaian, yang secara khusus mau menyelesaikan masalah di Gaza. Tapi menyelesaikan masalah di Gaza itu bagaimana? Ya, diambil alih, tapi kemudian ngajak negara-negara yang lain, kemudian membuat Gaza menjadi lebih baik gitu. Nah, cuman ya itu, Pak Prabowo Subianto itu langsung gabung ke situ. Dan kemudian dalam pidatonya Pak Prabowo kurang lebih mengatakan seperti ini. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Pak Prabowo kemudian mengingatkan bahwa tujuan dan cita-cita dari Indonesia terhadap Palestina itu adalah dukungan untuk mencapai kemerdekaan dalam opsi dua negara. Nah, yang cukup janggalnya itu adalah kurang lebih seperti ini Baraya nih ya. Ini silakan disimak dan kalau mungkin berikan kepada saya penjelasan karena saya benar-benar gak paham gitu ya. Nih, poin pertama kejanggalannya itu adalah jika Indonesia benar-benar menginginkan agar Palestina itu merdeka, lalu kenapa kita bergabung pada sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara yang paling tidak mau Palestina merdeka? Sejak bertahun-tahun, masyarakat dunia itu sudah menginginkan agar Palestina itu merdeka. Berkali-kali PBB itu sudah mengeluarkan sikap bahwa Palestina itu ingin merdeka dan akan disetujui kemerdekaannya. Bahkan negara-negara di Eropa yang awalnya tidak setuju sekarang menjadi setuju, tetapi selalu diveto oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang paling kencang untuk menolak kemerdekaan Palestina. Dia sendirian melawan seluruh dunia memveto semua upaya untuk kemerdekaan Palestina. Dan kita tahu itu. Nah, makanya ketika dia tiba-tiba bikin sebuah lembaga yang namanya adalah Dewan Perdamaian yang mengurusi Gaza, kok Indonesia gabung di situ? Karena tujuannya untuk memerdekakan Palestina. Gimana cara memerdekakan Palestina? Orang Amerika Serikat itu di situ. Tepat adalah negara yang paling tidak mau Palestina itu merdeka.
Nah, ini di sini tuh ada kejanggalan yang sangat aneh gitu Baraya. Kemudian yang masalah yang berikutnya itu adalah kan Indonesia itu yang ditawarkannya itu adalah solusi dua negara. Artinya oke, Indonesia nanti akan mengakui kedaulatan Israel, tetapi Indonesia juga akan mengakui kedaulatan Palestina. Dan Indonesia mau mengakui kedaulatan Israel setelah Israel mengakui kedaulatan Palestina. Adil lah, itu win-win solution. Saya pikir Pak Prabowo Subianto dalam hal itu juga oke gitu ya. Nah, kalau kita benar-benar mau mengakui dua negara, lalu pertanyaannya, kenapa kita masuk ke Dewan Perdamaian Amerika Serikat, di mana di situ Israel ada, Amerika Serikat ada, negara-negara yang pro-Israel semuanya ada di sana, sedangkan Palestina di sana gak ada. Bahkan gak disebut tentang kemerdekaan Palestina. Bahkan negara-negara yang pro terhadap Palestina, negara-negara besar ya, misalkan negara-negara kayak Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, Cina, dan sebagainya, di situ nggak ada. Jadi semua negara-negara yang tergabung di situ adalah yang pro terhadap Israel. Dan ada Israelnya, sedangkan Palestinanya nggak ada. Coba bayangkan Baraya, dengan komposisi yang seperti ini, kok Pak Prabowo Subianto yang sudah mengatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel dan Palestina sekaligus, sekarang malah hanya mengakui Israel saja. Gitu. Itu pertanyaan saya yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dan ini secara eksplisit juga disebutkan oleh negara-negara Eropa, kalau ini adalah Dewan Perdamaian diantaranya adalah untuk menengahi konflik antara Israel dan Palestina. Kenapa di sini tidak ada pihak dari Palestinanya? Yang ada justru adalah penawaran agar orang-orang Gaza itu diusir, dipindahkan ke tempat yang lain. Oke, ini sangat janggal sih maksudnya. Tapi lanjut aja ya. Kejanggalan berikutnya adalah skema perdamaian yang dimaksud adalah Amerika Serikat bikin yang namanya Gaza Riviera atau yang semacam itu. Di mana, nah investor-investor yang datang itu adalah dari Israel dan dari Amerika Serikat. Bahkan sudah ada bocoran perusahaan-perusahaan mana saja yang mau investasi di sana untuk bikin properti, pemukiman, resort-resort mewah, hotel dan sebagainya. Itu sudah ada dan itu semuanya ada Amerika Serikat dan Israel. Dan di antara perusahaan yang menonjol di situ adalah perusahaan-perusahaan milik Donald Trump. Kemudian ada juga dari kerabatnya, dari menantunya, misalkan Jared Kushner. Kemudian ada Steve Witkoff dan lain sebagainya. Itu teman-temannya ada di situ semuanya gitu. Nah, ini kan jadi artinya ini sebenarnya adalah bisnis Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan punya kebiasaan. Jadi kalau dia nyerang sebuah negara, dia bisnis senjata. Setelah negara itu hancur lebur, Amerika Serikat datang di sana sebagai pengusaha properti untuk memperbaiki. Biasanya kayak gitu, di mana-mana kayak gitu. Di Irak kayak gitu, di Suriah kayak gitu. Nah, sekarang mau memperlakukan itu di Gaza. Jadi negara itu hancur, porak-poranda oleh Israel. Nah, kemudian Amerika Serikat datang di situ untuk membangun kembali. Nah, bisnisnya Amerika Serikat lagi. Nah, dengan keuntungan bisnis untuk Amerika Serikat, dalam hal ini perusahaan-perusahaan Donald Trump, kok Indonesia malah gabung? Ini kejanggalan, makanya saya tuh bingung. Silakan Baraya jawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa lembaga BOP ini dipenuhi oleh negara-negara yang pro terhadap Israel dan anti terhadap Palestina? Kita sebutkan satu-satu, misalkan ya Israel gabung di dalam sini, jelas dia memang pelakunya gitu ya. Kemudian Amerika Serikat itu juga jelas pelakunya. Kemudian Argentina itu adalah satu-satunya negara di Amerika Latin yang pro terhadap Israel, satu-satunya. Kemudian ada Kazakhstan gitu ya. Kazakhstan itu adalah negara yang tukang nyuplai sumber daya minyak gitu ya dan gas ke Israel waktu mereka menyerang Gaza. Kemudian ada negara Saudi Arabia, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Mesir. Itu semua adalah negara-negara Abraham Accord. Negara-negara yang sudah memiliki visi dan misi untuk mendukung Israel di Timur Tengah. Begitu kan? Nah, maksudnya semua negara yang pro terhadap Israel itu gabung di Dewan Perdamaian itu. Yang pro terhadap Palestinanya nggak ada. Nah, ini Indonesia kenapa gabung ke situ, Pak? Jadi katanya tujuannya adalah berarti untuk kepentingan diplomasi Indonesia dari dalam gitu. Ini janggal. Kenapa janggal? Nih, karena yang sepenuhnya adalah pertanyaan berikutnya, kenapa nggak lewat PBB aja?
Kan selama ini PBB yang ngurus di situ dan PBB itu selalu dihalangi oleh Amerika Serikat. Kenapa kita malah bikin organisasi baru, organisasi tandingan yang kemudian semuanya gengnya adalah geng dari Amerika Serikat dan Israel, kemudian dukung ke sana? Kan nggak mungkin judulnya itu adalah diplomasi Indonesia menjadi lebih baik gitu. Saya pikir tuh enggak. Ditambah lagi nih ada hal yang janggal, please jawab kalau bisa ya. Dewan Perdamaian ala Trump itu pemimpinnya adalah Donald Trump dan tidak ada batasan kewenangan dan kekuasaan dalam durasi. Artinya, ketika Donald Trump sudah tidak lagi jadi presiden Amerika Serikat, dia masih tetap bisa jadi pemimpin dari Dewan Perdamaian itu. Dia dalam catatannya itu kan dia tuh bisa digantikan kalau dianya mau. Kalau dianya mau lengser, mau istirahat, baru bisa digantikan. Kalau enggak, ya tetap Donald Trump itu yang berkuasa di sana. Jadi ini bukan hanya sekedar Amerika Serikat, ini Donald Trump saja. Dan di situ disebutkan bahwa Donald Trump itu akan menjadi pemimpin, artinya dia akan menjadi pemimpin bagi negara-negara dan kepala negara yang ada dalam lembaga itu. Hebat kan? Jadi nanti Donald Trump sebagai kepala negara Amerika Serikat akan memimpin kepala negara yang lain. Bahkan ketika dia sudah pensiun sekalipun. Nah, ini janggal. Jadi gimana ceritanya diplomasi Indonesia bisa masuk ke situ gitu kan? Dan kemudian kejanggalan yang berikutnya yang aneh banget ini buat saya dan saya relatif nggak nerima dengan ini. Indonesia itu harus bayar 17 triliun rupiah untuk bisa gabung ke sana. Dan Indonesia akan membayarnya. Ini maksudnya Baraya gini, 17 triliun itu Indonesia tuh lagi butuh banget Baraya. Itu untuk pembangunan kembali Sumatera Barat, untuk pembangunan kembali Aceh, itu 17 triliun itu bisa dipakai di sana. Kenapa di sini malah diserahkan kepada Amerika Serikat untuk membangun Gaza yang untuk kepentingan Amerika Serikat gitu. Yang nanti properti apanya itu dari Amerika Serikat. Jadi nanti jadi negara-negara itu dikumpulin, kemudian semuanya udunan 17 triliun gitu ya. Kalau dikumpulin itu bisa sampai jadi sekian ratus triliun gitu karena banyak negara yang ada di situ. Nah, itu untuk membangun Gaza tapi sesuai dengan platform pola pikir Donald Trump gitu, bikin resort dan sebagainya yang semuanya adalah milik Amerika Serikat. Kok Indonesia mau gitu udunan di situ padahal kita tuh lagi butuh-butuhnya duit segitu tuh butuh banget gitu. Malah disumbangin buat Amerika Serikat. Kan kita bisa gunakan uang 17 triliun itu misalkan untuk nyumbang ke saya gitu biar saya bisa foya-foya gitu. Aduh, ini makanya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan ditambah lagi plus ini silahkan dipikirkan sama-sama gitu ya. Kalau memang ingin memerdekakan Palestina dan ingin mendamaikan, kenapa gak dari dulu aja itu PBB kan semuanya udah deal, udah setuju, tinggal Amerika Serikat gak main veto-veto lagi. Udah itu beres, nggak usah ada Dewan Keamanan, nggak usah ada apa-apa. Udah beres, itu kan penghalangnya satu-satunya adalah Amerika Serikat gitu. Kok Amerika Serikat yang malah mau bikin organisasi di situ, kemudian Indonesia gabung ke situ. Saya benar-benar nggak paham gitu pemikiran Pak Prabowo di balik keputusan ini. Saya tuh jadi menduga-duga gitu, apakah Pak Prabowo selama ini tuh diancam sama Donald Trump pakai tarif impor misalkan, ataukah sebenarnya Pak Prabowo itu tidak tahu apa-apa dalam hal ini, cuman baca draft sekilas saja kemudian dibisiki agar segera gabung gitu ya. Dibisikinya sama siapa ya saya nggak tahu, cuman sampai sekarang misalkan PBNU Pak Gus Yahya itu dari dulu itu ngebisikin terus-terusan agar kita tuh gabung ke sana gitu. Saya nggak tahu kenapa begitu gitu ya. Nah, dalam hal Gus Yahya itu adalah orang yang sering dikait-kaitkan sebagai agen Israel karena sering silaturahmi ke sana gitu. Nah, apakah seperti itu? Kita juga nggak tahu. Dan ditambah lagi ada kejanggalan yang berikutnya lagi. Israel sudah tanda tangan menjadi bagian dari Dewan Perdamaian. Amerika Serikat juga sudah seperti itu dan seterusnya. Tak lama setelah itu, sehari dua hari setelah penandatanganan itu, Israel langsung menyerang Gaza. Langsung menyerang tempat pengungsian. Langsung membuat meninggal puluhan orang di sana. Dalam situasi dia tuh statusnya ada di situ. Jadi apa faedahnya Dewan Perdamaian kalau di tengah gencatan senjata, di tengah negara-negara yang sudah memutuskan untuk bikin dewan itu, ada serangan terbuka, terlihat, dan menyerangnya bukan fasilitas
misalkan tempat energi, fasilitas militer, bukan, ke tempat pengungsian. Coba sekarang saya tagih gitu kepada Pak Prabowo Subianto yang katanya punya IQ 153 itu. Nah, ini bagaimana ceritanya? Saya tagih Pak, maksudnya kan Indonesia katanya bisa melakukan diplomasi yang lebih baik kalau misalkan dari jalur dalam gitu. Nah, sekarang Israel sudah terbukti itu di depan mata kita banget. Dia tuh ngebom orang-orang Palestina. Itu udah jelas banget kan, itu medianya udah terbuka, semuanya udah kelihatan lah gitu. Coba mana board of peace yang dimaksud itu sekarang di mana gitu? Ngapain sekarang mereka gitu? Apakah mereka akan mengutuk? Ya kan itu temennya sendiri, anggotanya Israel ada di situ gitu. Kenapa orang yang Palestina nggak ikutan, tapi Israel yang ikutan, tapi ngaku-ngakunya ini adalah perdamaian? Kalau perdamaian kan dua belah pihak tuh dihadirkan, diikutkan. Jadi ini di luar naskah kita terkait dengan keberpihakan kita kepada agama, bias kita terhadap kelompok manusia tertentu, bukan. Pikiran kita adalah kalau kita mau mendamaikan, dua pihak itu ada di situ. Nah, ini hanya satu pihak. Yang Palestinanya tuh enggak, bahkan enggak disebutkan, kepentingannya juga enggak disebutkan dan sebagainya. Kenapa Israelnya ada dan dia masih ngebom Palestina? Bagi siapapun yang nonton video ini, please berhentilah untuk menjadi penasaran terhadap Epstein File. Kalau mungkin, saya sangat menyarankan kepada Baraya, jangan pernah mencarinya di internet, jangan pernah ngedownloadnya dari internet. Kenapa bisa seperti itu? Saya uraikan satu demi satu alasannya. Yang pertama, Epstein File yang asli itu sekarang menjadi semakin sulit untuk ditemukan kecuali oleh orang tertentu dan atau oleh orang yang beruntung. Karena sekarang beredar banyak sekali laman-laman atau situs-situs yang mengklaim bahwa mereka itu memiliki Epstein File. Padahal kenyataannya tidak. Di dalamnya justru ada scam, ada malware, ada spyware, dan hal yang buruk-buruk yang lainnya di situ yang bisa mengganggu kehidupan Baraya. Itu jelek sekali. Karena segala sesuatu yang bikin penasaran, kemudian menarik perhatian publik, itu pasti ada pihak jahat yang mau main bisnis di situ. Itu kan. Jadi yang pertama adalah berhati-hatilah. Kalau mungkin gak usah juga gitu untuk dicari. Nah, dan ditambah lagi masalah yang kedua yang ingin saya tekankan adalah bahwa di lingkaran rumor dan isu tentang Epstein File itu sekarang sudah terlalu banyak dipenuhi oleh hoax, oleh berita-berita bohong. Kenapa? Karena ini sebenarnya terkait dengan masalah politik di Amerika Serikat. Dan masalah politik, skandal politik itu pasti akan dibumbui oleh kepentingan-kepentingan buzzer, oleh kepentingan-kepentingan pengusaha, oleh kepentingan-kepentingan para mafia, sehingga Epstein File yang kita cari kadang-kadang malah memberikan informasi yang salah, yang hoax kepada kita. Saya tampilkan beberapa contoh di antaranya ya. Cerita tentang kanibalisme. Itu hoax. Walaupun dikaitkan dengan Epstein File gitu ya. Saya mohon maaf, tapi banyak di antara Baraya yang pasti sudah terjebak dengan itu. Kemudian cerita tentang Bill Gates yang sudah membunuh Epstein demi menutup mulutnya gitu ya. Kemudian ada ritual setan dengan tindakan-tindakan yang sangat ekstrim di dalamnya. Kemudian ada orang yang telah membocorkan rahasia ini kemudian hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Ada banyak sekali cerita-cerita hoax yang meliputi ini. Karena apa? Karena sekali lagi sesuatu yang bikin kita penasaran itu pasti akan dijadikan ladang bisnis oleh para mafia dan dijadikan alat untuk menghancurkan kepentingan politik pihak lain. Dalam hal ini Epstein File itu kan sebenarnya disebarluaskan diantaranya adalah salah satu partai di Amerika Serikat yang menjadi lawan dari Donald Trump gitu. Jadi Donald Trump di situ ya bukan berarti isinya salah, tetapi narasinya bisa aja dibelokkan begitu kan. Nah, jadi itu saran saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, seandainya pun Baraya maksa untuk nyari dan kemudian Baraya menemukan file yang asli, maka saya ragu apakah Baraya benar-benar mau menyimaknya. Di dalam situ tuh ada ribuan file. Di dalamnya secara total itu ada sekitar 3,5 juta halaman yang udah dijebol gitu ya, yang udah dikeluarkan. Dan di situ tuh ada ratusan ribu foto dan video. Kemudian ada tulisan-tulisan yang
nggak relevan kita pahami, dan kemudian menggunakan bahasa-bahasa hukum. Karena ini kan sebenarnya adalah terkait dengan masalah hukum yang sudah ingkrah kemarin, yang karena itu oleh regulasi di Amerika Serikat demi transparansi itu harus dipublikasikan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu masalahnya udah selesai. Masalahnya orangnya sudah dapat hukuman atau kemudian bunuh diri gara-gara vonis hukuman itu dan sebagainya, sebenarnya udah selesai. Nah, jadi ngapain juga Baraya nyari-nyari dengan resiko tinggi, kemudian baca file yang sampai 3 juta halaman itu untuk tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tapi kan di situ ada nama-nama orang Indonesia dan sebagainya. Ya ada, tapi ngapain juga Baraya baca-baca 3 juta halaman hanya untuk menemukan Haritanu Sudibyo misalkan atau Eka Cipta misalkan, yang seperti itu kan nggak penting juga. Lagian kalaupun Baraya mengetahui itu, toh itu juga sebenarnya tidak membuktikan apapun karena tidak ada skandal. Hanya gara-gara seseorang namanya disebut di situ bukan berarti dia punya skandal kan. Memang ini adalah Epstein file, dan Epstein itu adalah seorang predator seksual dan dia memang adalah orang jahat, dan bukan hoax ketika ada 1.000 orang atau lebih korban perdagangan manusia dan ditambah dengan pelecehan seksual dan sebagainya. Itu faktanya memang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti seseorang predator seksual itu setiap berhubungan dengan seseorang maka seseorang itu juga jadi ikut jahat gitu kan. Begitu ya. Jadi mohon dipahami. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah bahwa kalaupun Baraya membaca itu 3 juta dibaca semuanya gitu kan. Ini kan adalah kasus yang sudah selesai. Kasusnya sudah selesai, kemudian karena ada undang-undang di Amerika Serikat ya dipublikasikan. Karena sudah selesai, maka ini sebenarnya adalah tidak berpengaruh apapun kecuali untuk muatan-muatan politis di Amerika Serikat, bukan di Indonesia, di Amerika Serikat. Jadi kita tuh kebawa FOMO sama hal-hal yang tidak relevan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah bahkan seandainya Baraya sudah bisa mengunduhnya, kemudian Baraya memahaminya, kemudian Baraya itu bisa menyebarluaskan beritanya dan sebagainya, ya gak ngaruh juga karena Baraya tidak bisa apa-apa. Jadi maksudnya di situ ketahuan bahwa Donald Trump misalkan ya, bahwa Donald Trump itu korupsi gitu. Terus apa? Baraya bisa apa? Enggak kan? Ya udah gitu. Jadi maksudnya resikonya terlalu besar karena ada virus, ada dan sebagainya. Ya Baraya, yang paling penting pesan saya itu sebenarnya adalah jangan FOMO. Dan yang lebih bermasalah lagi adalah Baraya, saya tuh udah nabung video tuh lebih dari 10. Jadi ada tema-tema terkait dengan bagaimana perasaan Tuhan, tentang kenapa Nabi di zaman dulu itu memiliki aktivitas seksual yang menurut standar modern itu dianggap atau dipertanyakan. Kemudian video tentang sejarah Indonesia, bahwa Belanda sebenarnya tidak pernah menjajah Indonesia dan sebagainya. Saya tuh udah bikin daftar video yang gitu-gitu tuh udah banyak, tapi gara-gara di kolom komentar medsos saya itu disepam sama pertanyaan-pertanyaan Epstein ini, ya saya harus bikin video ini gitu demi Baraya gitu. Tapi intinya Baraya, kita seharusnya belajar bahwa fenomena internet sekarang itu kita belum bisa beradaptasi atasnya. Kita mudah marah, kita impulsif pada sesuatu yang sebenarnya mungkin aja tidak sesuai dengan faktanya. Kita sudah menemukan banyak kasus seperti itu, jadi ayo kita belajar darinya. Supaya ketika orang FOMO, kita jangan ikutan FOMO. Ketika orang lain marah-marah, kita tahan dulu amarahnya. Ketika orang lain bereaksi keras, kita tahan dulu. Karena bisa jadi apa yang menjadi komentar kita ternyata salah di ruang publik. Jadi video ini tidak berfaedah dong. Berfaedah Baraya, saya tetap akan bawa video ini ke arah yang berfaedah. Jadi gini Baraya, bahkan seandainya saya menjelaskan bahwa apa yang ada di Epstein file itu sebagian isu-isunya adalah hoax, bukan berarti orang-orang kaya itu memang bersih. Pada faktanya, memang orang-orang kaya itu hampir pasti melakukan tindakan-tindakan kriminal. Karena dia memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, dan memiliki kekuatan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang kriminal tanpa mendapatkan hukuman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, disinilah video ini menjadi berfaedah. Saya ingin jelaskan kepada Baraya bagaimana sebenarnya elit global itu kita kenali, gitu, kita pahami. Gitu. Jadi jangan kejebak sama cerita-cerita bos darling bahwa yang dimaksud dengan elit global itu adalah sekelompok organisasi rahasia yang sangat kaya. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan elit global itu adalah 1% manusia yang memiliki kekayaan di atas 50% aset global. Atau elit global
hierarki di bawahnya 5% manusia yang menguasai 90% aset global. Nah, itulah yang dimaksud dengan elit global. Begitu. Dan kekayaan mereka itu dipastikan lebih dari 1,5 triliun rupiah per satu orangnya. Itu minimal kalau mau disebut elit global. Tapi mereka semua itu tidak berada dalam satu naungan organisasi yang memuja dajjal, memuja setan dan sebagainya. Ya nggak seperti itu. Mereka baik dan mereka jahat, mereka normal seperti manusia, tetapi dengan kekayaan yang sangat besar, maka mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim sekalipun tanpa menerima konsekuensinya. Makanya saya jelaskan di sini nih. Untuk menakar kekayaan seseorang dan akhirnya mencapai untuk memahami elit global itu, saya ajak Baraya pada 4 kriteria. Yang dimaksud dengan kaya itu bukan ketika dia memiliki banyak uang, tetapi nomor 1, seberapa banyak pilihan yang mampu ia raih. Semakin banyak berarti semakin kaya, semakin sedikit itu berarti semakin miskin. Ada seorang fakir miskin yang kelaparan, tapi karena dia punya duit 1.000 perak doang, maka yang mungkin bisa memenuhi hasrat laparnya itu hanya beli gorengan 1 biji. Tapi kalau Baraya lebih kaya lagi, maka lebih banyak pilihan yang Baraya ambil. Nah, kekayaan seseorang itu diukur dari seberapa banyak pilihan atau opsi dalam kehidupannya yang bisa dia akses. Nah, orang-orang paling kaya di dunia itu pilihannya hampir tanpa batas. Dan karena pilihannya hampir tanpa batas, maka sebenarnya dia bisa merekayasa dunia dan bisa merekayasa otak dan memanipulasi pikiran dan hati Baraya. Kalau nggak percaya, nah Epstein File itu bikin orang lain heboh kan? Bahkan ketika itu nggak penting buat Baraya, itu penting buat elit global. Itu kan urusan politik kan, itu sebenarnya pengaruh politik kan sebenarnya. Nah, Baraya dicuci otaknya biar langsung penasaran sama yang seperti itu, padahal itu adalah untuk kepentingan pihak tertentu di Amerika Serikat. Nah, gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena setiap mereka memilih sesuatu, pilihan itu menjadi ada. Itulah karakteristik dari kekayaan. Yang kedua, karakteristik dari kekayaan itu adalah semampu apa dia melakukan apa yang diinginkannya. Baraya, aduh saya tuh pengen beli Hot Wheel. Nah, kalau Baraya gak bisa memenuhi apa yang ingin Baraya dapatkan, ya berarti masih miskin. Kalau yang sedang-sedang sudah lebih banyak harapan yang bisa diraih menjadi kenyataan, tetapi tidak banyak. Jadi sekaya apa seseorang, sekaya dilihat dari kemampuan dia dalam memenuhi apa yang dia inginkan secara pribadi. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang kaya, orang elit global bisa nggak ngebunuh orang lain? Bisa. Itu adalah salah satu pilihan dia. Gitu. Dan dia bisa ngebunuh. Tapi terus setelah ngebunuh dia menginginkan agar dirinya tidak masuk penjara. Itu juga bisa. Karena orangnya kelewat kaya. Orangnya elit global gitu kan. Kemudian yang ketiga, orang disebut kaya raya sampai masuk jajaran elit global itu hitungannya adalah sejauh apa dia tidak terikat dan tidak tergantung pada masyarakat. Jadi orang seperti kita-kita ini kan ketergantungan sama masyarakat. Saya bikin video, wah, kalau dicaci maki saya harus mengerem gitu misalkan. Nah, kalau orang yang terlalu kaya mau saya dicaci maki kayak gimana pun, rakyat, orang-orang, masyarakat itulah yang butuh saya, bukan sebaliknya. Jadi dia nggak peduli lagi karena dia tidak terikat dan dia tidak tergantung pada masyarakat. Dan bahkan dia bisa melenyapkan masyarakat, dia bisa menghancurkan hak-hak dari masyarakat. Ada orang-orang di Indonesia yang kerjaannya itu ngambil tanah dari rakyat, dirubah jadi sawit misalkan dan sebagainya. Dan dia gak tersentuh hukum, dia tidak tersentuh pada opini, dia tidak digosipkan, tidak dijelekan, bahkan media dan polisi juga tidak nyamperin dirinya. Itu banyak kan yang seperti itu. Ada kasus korupsi misalkan yang sangat besar, ketika ditangkap, yang ditangkap bukan koruptornya, tetapi kroco-kroco di bawahnya, orang ininya santuy aja. Karena apa? Karena dia tidak ketergantungan sama sekali sama orang yang ada di bawahnya. Gitu kan? Nah, itu adalah panduan kita untuk mengetahui kekayaan seseorang sampai ada di level elit global atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhirnya itu yang nomor 4, seberapa banyak waktu luang yang bisa dia gapai untuk bersenang-senang semaunya dia tanpa bekerja. Jadi Baraya hitung berapa hari Baraya bisa bertahan, foya-foya sepuasnya Baraya, tanpa kerja. Baraya bisa bertahan berapa hari.
Nah, elit global itu, orang yang super duper kaya itu, dia bisa menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk bersenang-senang membeli apapun yang dia mau, yang paling mahal sekalipun tanpa dia kerja. Nah, itu adalah hitungan dari elit global. Nah, maka dalam hal ini, elit global itu harus kita pahami bukan sebagai organisasi rahasia yang memuja setan. Mereka kebanyakan bahkan tidak peduli pada setan gitu. Mereka udah nggak kepikiran soal itu gitu. Jadi baraya jangan suka kenal framing sama kalangan-kalangan tertentu, enggak. Jadi elit global itu atau orang kaya-kaya yang keterlaluan itu terlalu berkuasa, terlalu kaya sampai dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sampai dia punya waktu tanpa batas, tanpa bekerja sama sekali. Sampai dia itu memiliki pilihan dalam setiap keputusannya tanpa batas. Sampai dia tuh bisa mewujudkan semua keinginannya sesuai dengan kemampuannya. Dan dia tidak tergantung pada pihak lain. Gitu. Nah, ada Elon Musk, ada Donald Trump, ada apa? Coba Elon Musk itu sering selingkuh baraya, tapi ketangkep nggak? Digeruduk sama Pak RT nggak? Digeruduk sama FPI nggak? Enggak, kelewat kaya. Donald Trump memerintahkan pembunuhan terhadap ini, itu, dan sebagainya. Ada nggak yang mampu untuk menghukum dia? Nggak ada. Karena apa? Elit global. Jadi dalam hal Epstein file ini, dia termasuk elit global, dia termasuk orang kaya, dan karena itu dia berhasil misalkan mencabuli anak dan sebagainya dan seterusnya gitu. Tapi kenapa dia pada akhirnya juga bisa tertangkap dan kemudian naskahnya dipublikasikan dan sebagainya? Ya karena dia bertempur dengan elit global yang lain. Sesimpel itu. Oke, baraya itu saja ya. Saya harap video ini tuh menjadi bermanfaat, tetapi garis yang ingin saya tekankan itu adalah skeptis lah terhadap semua informasi yang beredar di media sosial. Belum tentu itu penting, belum tentu itu relevan, dan belum tentu itu baik buat baraya. Dan pada akhirnya saya ingin sampaikan, kalau baraya memahami elit global sebagai sebuah organisasi besar, itu salah. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa baraya sendiri sebenarnya bisa menjadi bagian dari elit global selama baraya tahu rumusnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.